Dr. Stone Terraforming ini adalah chapter spesial di mana timelinenya mengambil cerita setelah chapter 232, yang artinya ini adalah cerita setelah Taiju dan Yuzuriha menikah. Jadi apa saja yang diceritakan di chapter ini? Mari kita mulai. Jadi cerita dimulai dari Senku yang tiba-tiba terbangun setelah tidak sadarkan diri. Senku bertanya-tanya apa yang terjadi dan di mana dia saat ini. Senku kemudian mengangkat tangannya yang sudah basah kuyup. Senku kemudian melihat sekelilingnya dan Senku baru menyadari kalau dia sekarang mengambang sendirian di tengah lautan. Dan beruntung ada pelampung yang terpasang di perutnya Senku. Jadi Senku masih bisa mengambang walaupun dirinya tidak sadarkan diri. Senku sekarang bangkit dari posisi tidurnya. Dan Senku masih bertanya-tanya kenapa dia bisa berada di sini. Dan Senku juga belum ingat kenapa dia bisa berada di sini. Terlebih lagi Senku tidak tahu di mana posisi dia saat ini. Dan dengan peradaban manusia yang belum terlalu modern, Senku merasa menemukan seseorang di tengah lautan seperti ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Dan Senku juga tidak melihat ada daratan di sejauh mata memandang. Dan tidak mungkin juga dia akan berenang sampai menemukan daratan. Dengan keadaan yang buruk seperti ini, Senku berasumsi kalau kematian bisa saja menghampirinya. Tapi Senku tidak langsung menyerah begitu saja. Senku berpikir dia sudah sampai sejauh ini sejak dunia dimulai dari nol. Dan Senku tahu cara untuk selamat dari situasi yang buruk ini. Dan itu adalah dengan melakukan terraforming. Dan sekarang di lautan ini Senku berniat untuk membuat peradaban kembali mulai dari nol. Senku berpikir batas waktunya adalah sampai malam hari sebelum suhu tubuhnya habis karena dinginnya air laut. Senku kemudian melihat lagi tangannya dan Senku baru menyadari kalau sekarang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan minyak. Senku akhirnya ingat kalau mengoleskan minyak ke tubuh bisa membuatmu bertahan hidup lebih lama di lautan. Kenapa ini bisa terjadi? Penjelasannya seperti ini. Minyak memiliki konduktivitas termal yang lebih rendah daripada air biasa. Jadi lapisan minyak ini akan bisa menjaga tubuh lebih hangat daripada jika tidak ada lapisan minyaknya. Dan Senku yakin minyak ini ada di tubuhnya bukanlah sesuatu yang kebetulan. Senku yakin pasti dia melakukannya sendiri. Kemudian Senku mencoba melihat ada barang apa saja yang ada di dalam tasnya. Dan Senku hanya menemukan 3 botol cairan pembangkit di sana. Padahal Senku yakin dia membawa lebih banyak dari itu. Kemudian Senku menemukan sebuah earphone buatannya sendiri yang sudah ada sejak petualangan di Pulau Harta. Senku mencoba memakainya dan Senku mendengar ada sesuatu yang terdengar di sana. Senku akhirnya sadar kalau asal dari gelombang ini tidaklah terlalu jauh. Dan Senku langsung berenang menuju ke sumber gelombangnya. Senku sebenarnya merasa kesulitan berenang dengan bajunya ini dan juga barang bawaannya yang lumayan banyak. Tapi berkat pelatihan menjadi astronot, Senku masih bisa berenang dengan baik. Akhirnya beberapa jam sudah berlalu dan matahari juga mulai turun. Senku sudah berenang cukup jauh dan Senku mendengar suara di earphone-nya berbunyi semakin keras. Dan setelah melihat-lihat sekitar, Senku akhirnya menemukan patung Kohaku yang mengambang di permukaan air. Kohaku juga menggunakan pelampung yang sama dengan Senku, jadi patungnya tidak tenggelam ke dasar laut. Dan Senku menyadari ada pemancar gelombang radio yang berasal dari pelampung yang Kohaku gunakan. Dengan petunjuk ini, akhirnya Senku ingat kenapa dia bisa berada di tengah lautan. Saat itu Taiju dan Yuzuriha hendak melakukan bulan madu. Tujuan mereka berdua adalah Amerika Utara. Dan acara bulan madu ini disponsori oleh Senku. Tentu Senku punya maksud lain kenapa memilih Amerika Utara. Senku berencana untuk mengambil harta karun di sana untuk kepentingan pembuatan mesin waktu. Dan pada akhirnya ada banyak orang yang ikut dalam perjalanan ini. Mulai dari Senku, Taiju, Yuzuriha, Chrome, Suika, Kohaku, Ginro,
Kinro, Sai, Gen, Chelsea, Francois, Ryusui, dan juga Medusa. Taiju merasa senang karena mereka semua bisa melakukan perjalanan bersama-sama. Kohaku berpikir pasti ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan Senku. Kemudian Gen bertanya ke Senku kenapa Senku dan Taiju selalu bekerja sama bahkan di acara seperti ini. Dan menurut Senku ada terlalu banyak orang yang ikut di perjalanan bulan madu ini. Tapi itu bukanlah masalah karena sang pengantin sendiri sudah setuju dengan semuanya. Medusa sendiri berkata kalau dia tertarik dengan sains yang ingin dikembangkan oleh Senku. Dan Medusa ingin melihat perkembangan sains manusia secara langsung. Namun tiba-tiba terjadi badai di sini yang dipenuhi dengan petir. Tentu ini akan menjadi tantangan besar untuk Ryusui. Tapi hal yang tidak menyenangkan akhirnya terjadi. Salah satu petir yang cukup besar menyambar bagian mesin utama dan akhirnya membuat mesinnya meledak. Dan tidak berselang lama pesawat ini kehilangan kendalinya dan mulai jatuh ke bawah sambil berputar-putar. Semua penumpang merasakan kepanikan yang luar biasa dan kapsul Medusa juga sampai terbuka. Senku langsung bertanya ke Ryusui apa yang terjadi. Dan Ryusui menjawab mesin utama di pesawat ini tiba-tiba saja hancur. Senku bertanya apa ada cara untuk bisa terbang lagi. Dan Ryusui menjawab sudah tidak ada harapan lagi. Setiap orang merasa panik dan putus asa dengan kondisi saat ini. Tapi Senku dan Ryusui tahu bagaimana cara selamat dari situasi ini. Senku kemudian meminta setiap orang untuk memakai pelampung dan langsung melompat keluar dari pesawat. Dan sesaat setelah semua orang keluar, pesawat yang mereka naiki langsung meledak. Sekarang semua orang terjatuh dan sebentar lagi akan mendarat di atas laut. Dan Ryusui malah merasa bersemangat karena ini adalah pertama kalinya dia terjun dari pesawat tanpa parasut. Kemudian Kohaku memerintahkan semua orang untuk bersiap. Dan terlihat Taiju yang memegang Medusa berteriak 500 meter 1 detik. Akhirnya semua orang berubah menjadi batu dan tidak berselang lama mereka mendarat di atas laut. Dan karena guncangan yang sangat keras, akhirnya ada satu botol cairan pembangkit yang terbang dan mengenai kepalanya Senku. Botol ini pecah dan langsung membangkitkan Senku dari pembatuan. Tapi badai ini belum berakhir dan di suatu pulau terdekat terlihat ada satu pohon kelapa yang terbawa angin. Akhirnya pohon kelapa ini sampai di laut dan sialnya Senku yang baru bangkit malah terbentur pohon kelapa ini. Dan alhasil sekarang Senku pingsan dan terbawa oleh arus laut. Sementara itu di Amerika, Seno dan para ilmuwan berkumpul karena pesawat yang Senku naiki tiba-tiba kehilangan kontak. Seorang ilmuwan berkata kalau penyelamatan sudah tidak bisa dilakukan. Bahkan jika mereka bisa selamat, ilmuwan ini tidak yakin mereka bisa bertahan hidup di atas laut. Tapi Seno yakin pasti Senku bisa melakukan sesuatu. Sekarang kita kembali ke waktu sekarang di mana Senku menemukan patungnya Kohaku. Senku langsung membangkitkan Kohaku dengan satu botol cairan pembangkit. Dan Kohaku yang mengetahui dirinya selamat langsung memeluk Senku dengan sangat erat. Senku sempat merasa kaget, tapi Senku bisa dengan cepat berpikir dengan tenang dan Senku tahu alasan Kohaku melakukan ini adalah untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat, yaitu dengan cara berpelukan. Kohaku bertanya ke Senku apa saat ini kau merasa malu? Dan Senku menjawab, tidak ada ruang untuk malu di kondisi yang darurat seperti ini. Dan akhirnya mereka berdua terus berpelukan dengan erat. Kohaku kemudian berkata kalau dia yakin Senku pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Dan terlihat wajah Kohaku yang senang karena sudah dibangkitkan kembali. Sebenarnya apa hubungan mereka berdua saat ini? Apakah mereka berdua punya hubungan yang spesial? Apakah Luna sudah ditikung oleh Kohaku? Menarik untuk dibahas. Tapi tiba-tiba Kohaku melihat ada sesuatu di kejauhan. Dan Kohaku langsung berenang ke sana dan mengeceknya sendiri.
Ternyata itu adalah sebuah pohon kelapa. Mungkin ini adalah pohon yang menghantam kepala Senku sebelumnya. Kemudian Kohaku membawanya ke tempat Senku, dan dengan pohon ini mereka bisa duduk dan juga menghemat tenaga. Dan yang paling utama adalah suhu tubuh mereka bisa terjaga. Setelahnya Kohaku langsung membuka baju dan mendekati Senku. Salah, bukan begini ceritanya. Setelahnya Kohaku langsung membuka baju dan mulai menyelam. Kohaku berkata dia adalah manusia yang hidup di dekat air, jadi menyelam adalah salah satu keahliannya. Dan Kohaku mengajak Senku untuk bersama-sama membangun peradaban ilmiah mulai dari nol di atas laut ini. Akhirnya setelah menyelam beberapa saat, Kohaku berhasil menangkap seekor ikan yang cukup besar dan membawanya ke permukaan. Dan Senku sangat terkejut karena ikan yang didapatkan sangatlah besar. Dan sekarang matahari juga sudah hampir terbenam dan mereka berdua akan bermalam di atas sebatang pohon ini. Bagaimana mereka akan melewati dinginnya malam? Apakah mereka berdua akan berpelukan sampai pagi? Tidak ada yang tahu. Dan sekarang hari sudah berganti dan pagi juga sudah datang. Mereka berdua sarapan dengan buah kelapa. Dan ternyata di sekitar sini ada cukup banyak kayu yang terapung. Dan dari rumput laut, Senku mulai mengubahnya menjadi tali. Dan Kohaku mengikat kayu-kayu yang terapung ini dengan tali yang Senku buat tadi. Sekarang mereka sudah berhasil mendapatkan sampan yang sangat sederhana. Kohaku berkata kalau mereka beruntung bisa menemukan kayu dan rumput laut di sini. Tapi menurut Senku ini bukanlah sebuah keberuntungan. Pasti ada alasan tertentu kenapa hal itu bisa terjadi. Dan Senku sudah tahu di mana mereka berada saat ini, yaitu adalah Laut Sargasso. Ini adalah lautan di bagian tenggara Amerika Serikat. Dan tempat ini terkenal karena ada arus laut yang terus berputar-putar. Dan secara alami arus ini akan mengumpulkan semuanya di tengah-tengah. Dan kondisi ini membuat Laut Sargasso dijuluki sebagai segitiga Bermuda. Kohaku merasa ini adalah sesuatu yang bagus karena patung semua orang bisa saja berkumpul di tengah-tengah. Kohaku bertanya apa semua ini sudah direncanakan oleh Ryusui dan Senku. Tapi fakta bahwa mereka berada di segitiga Bermuda tidak bisa dipungkiri. Dan jika mereka tidak segera menemukan cara untuk keluar dari sini, bisa saja mereka akan mati di tengah lautan. Apakah mereka berdua bisa menemukan teman-temannya? Dan apakah mereka bisa keluar dari Laut Sargasso ini? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.